Kita kembali dengan kajian kitab Sunan Taufik dalam tema maksiat yang lisan. Bagi beberapa hadirin yang baru tanya, silakan. Begini Pak Yai, kami punya teman pengajian dulunya. Teman kami ini sekarang sedang dalam ujian sakit parah. Dalam masa sakitnya ini beliau diajarkan untuk berzikir mengingat Allah. Beliau menolak ajaran tersebut, malah yang ironisnya beliau ini menyebut nama Yesus dalam haleluya. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk membuat yang sakit ini biar menjadi baik? Tindakan apa yang terbaik untuk beliau dari kita sebagai teman atau saudaranya? Sakit menyebut nama Yesus. Terima kasih. Pada dasarnya kembali lagi pada tidak hanya kawan semestinya Pak ya, Bu. Semestinya tidak hanya kaitannya dengan masalah hubungan kawan ataupun saudara sekalipun. Kepada orang lain sekalipun adalah itu kewajiban kita untuk dakwah, mempertahankan tauhid kepada orang itu sendiri, terlebih-lebih dalam keadaan sakit tuh ya. Makanya sebenarnya adalah perjuangan yang paling harus diperjuangkan semaksimal mungkin adalah ketika orang itu dalam keadaan sakaratul maut, bagaimana supaya ketika meninggal dalam keadaan membawa tauhid ataupun istilahnya syahadat itu sendiri. Ya bagaimana caranya? Pokoknya cari celah sebaik mungkin istilahnya. Cari celah sebaik mungkin supaya orang itu kembali lagi adalah bertauhid. Kembali lagi bertauhid teman-teman. Kemudian teori diantaranya itulah yang diistilahkan di dalam hadis Nabi, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Jadi lakinu mautakum itu ada dua persepsi pendapat ulama. Yang pertama adalah semua ulama sepakat bahwa lakinu mautakum itu ketika orang mau meninggal harus ditalkin. Ini malah semua ulama sepakat. Kemudian pendapat yang kedua, lakinu mautakum adalah orang yang sudah meninggal, ini malah menjadi khilafiyah ya. Tetapi yang sepakat semua ulama adalah mautakum ini adalah ketika orang mau meninggal, itu malah semua ulama sepakat kita ada kewajiban untuk lakinu mautakum ya. Kemudian cara mentalkin itu sendiri adalah kalau sekiranya orang itu diperkirakan kalimatnya ya, kalimat-kalimatnya itu masih bisa sempurna, maka adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak perlu menggunakan Muhammadur Rasulullah ketika talqin orang yang sedang sakit ya. Jadi la ilaha illallah. Kemudian ketika orang itu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah jangan diteruskan lagi. Biar itu saja ya. Tapi nanti seandainya orang itu sudah bicara yang lain, ya baru diulangi gitu ya. Jangan di bahasa Jawanya jangan digerecek terus, bocok terus, bukan. Ketika orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian orang itu diam, ya sudah biarin diam. Kemudian seandainya dia sudah bicara yang lain lagi, ya baru ditalkin lagi. Karena harapannya itu adalah akhiru kalamihi qaulu la ilaha illallah gitu. Harapannya talqin orang yang mau meninggal itu adalah supaya kalimat akhir yang diucapkan itu adalah la ilaha illallah. Maka ketika dia sudah mengucapkan, sudah diam, jangan diteruskan.
Jadi mungkin itu Bu ya. Pokoknya cari ataupun cari metode ataupun cari cara sebaik mungkin untuk mempertahankan tauhid orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebelumnya mohon maaf ya, mungkin tadi sudah dijelasin, mungkin karena saya kurang lebih belum dengar. Apa hukumnya kita menghibahi yang non muslim ya? Apa kita non muslim? Apakah kita kena hukum dosa? Kalau yang muslim kan udah otomatis kita pasti berdosa. Tapi kalau yang non muslim bagaimana? Terus apakah betul ya? Ketika kita digibahin orang itu seharusnya kita umumnya kita kan marah kalau digibahin ya. Jadi seharusnya kita jangan marah, justru harus bersyukur ya. Karena katanya begitu proses kita digibah itu sebenarnya itu proses orang itu sedang mentransfer pahalanya ke kita atau dosa kita pindah ke dia ya. Jadi mungkin logika umumnya itu, apakah kita marah ketika ada orang transfer ke kita duit gitu kan pasti kita gembira gitu. Apakah betul gitu ya? Apakah hibah itu proses transfer dosa kita ke orang itu atau pahala orang itu ke kita? Tidak, saya cukup gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ayat apa jenah ghibah itu memang orang mukmin Pak ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum li ba'd. Jadi istilahnya makanya kalimatnya kum. Jadi memang kemudian di dalam ayat surat Al-Hujurat itu memang poin ayat-ayat yang menerangkan bagaimana kita berhubungan sosial dengan sesama orang mukmin. Maka pertama kali diawali dengan peringatan Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu yashkur qaumun ya ayyuhalladzina amanu tanibu. Itu kan kalimatnya satu ayatnya, itu ya wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba. Jadi memang kalimat ayat itu sendiri adalah haramnya itu ketika kita sesama orang yang berakidah atau seiman. Tetapi kalau orang yang bukan seiman ya tidak sampai haram. Kemudian kaitannya dengan masalah hubungan sosial dengan orang non muslim itu adalah ini syariat. Kita tidak boleh menyakiti mereka secara lahiriah, itu secara fikihnya. Kita tidak boleh menyakiti orang non muslim secara lahiriahnya. Hukum lahiriah. Jadi begini ya. Kemudian kaitannya dengan ketika kita dighibah, ya alasannya seperti itu sah-sah saja. Cuma istilahnya itu adalah egois. Egois. Jadi kita ingin masuk surga tetapi membiarkan orang lain masuk neraka. Jadi ya benar istilah kalimat tersebut adalah secara hukum hikmahnya demikian. Itu yang digambarkan oleh hadis Nabi adalah muflis. Orang yang ghibah tadi adalah kategori dalam orang muflis. Tetapi kan sebenarnya dalam konteks tasawuf adalah kita itu berusaha ataupun harus talatuf terhadap sesama orang mukmin. Ya kalau kita ingin pahala ya jangan jangan merelakan orang lain mendapatkan dosa. Jadi tadi ya bisa jadi benar tapi tidak sepenuhnya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Ustaz yang saya tanyakan tadi menyangkut wasiat yang disampaikan tadi kan salah satunya ada apabila diperkirakan seseorang itu akan meninggal sementara dia masih punya hutang, dia wajib mewasiatkan apabila karena haram. Yang jadi masalah sekarang kan ini hutang diwasiatkan.
biasanya menerima wasiat itu kalau mendapatkan sesuatu yang bermanfaat yang lebih gitu kan, yang mungkin harta, mungkin semua terima wasiatnya. Sementara kalau diwasiatkan utang dan mungkin dia punya beberapa orang anak dan anak sudah dia mewasiatkan itu, anaknya tidak menerima. Nah, itu kira-kira hukumnya bapak tadi apa lepas dari pengaruhnya dan anaknya bagaimana? Itu satu. Yang kedua, ini kejadian umum. Tadi mungkin ada kita lucu ya, karena orang tua ini terus ada yang merawakan sampai saking ininya yang ulama tadi dia pura-pura tuli supaya nggak malu. Nah sekarang kadang-kadang kita ini pergaulan dan keluarga lah. Tiba-tiba salah satu anak kita atau apa kita tadi buang angin, terus kita yang ikut tertawa lah. Jadi itu apa hukumnya? Sama nggak dengan yang di tempat umum yang orang lain misalnya yang malu, sementara ini enggak, kita adik-adik atau anak-anak ya tertawa, tapi tertawa itu aja, ini nggak ada yang merasa ini dan itu tidak ada. Nah itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi tadi seandainya orang tua itu sudah mewasiatkan, kemudian seandainya nanti anak itu tetap saja tidak menghiraukan, maka orang tua sudah lepas. Orang tua sudah lepas kewajibannya. Kemudian dosa semuanya nanti akan ditanggung oleh anak. Karena intinya demikian. Ketika ada orang yang meninggal, itu hakikinya adalah harta benda. Harta benda itu ada nanti menjadi hak milik si ahli waris. Tetapi harta benda ini bisa menjadi hak ahli waris, itu masih ada kaitannya harus menyelesaikan segala kewajiban si mayit. Nah itulah kewajiban pertama kali tadi kenapa mayit itu harus mewasiatkan dennya kepada ahli waris, supaya dia tahu bahwa tidak semua harta bendanya si mayit ini hak milik dia, tetapi ada hak milik orang lain. Kemudian kalau dia sudah tahu kok dia tetap ngotot tidak mau membayar, berarti anak inilah yang telah menguasai hak orang lain, bukan si mayit. Jadi mungkin itu secara lahiriahnya konteksnya. Iya konteksnya. Iya jelas anaknya nanti yang menjadi menanggung dosa itu sendiri, karena anak itu sudah tahu bahwa ada uang jadi si mayit ini yang menjadi hak orang lain tetapi tidak diberikan. Nah ini kaitannya dengan secara umum, kaitannya dengan masalah faraid itu adalah hak peninggalan si mayit itu sebenarnya belum boleh dibagi menjadi warisan sebelum kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab mayit itu semuanya diselesaikan terlebih dahulu. Ya. Jadi di antaranya tadi adalah utang, kemudian wasiat. Kalau memang si mayit itu punya wasiat, misalkan wasiat sebagian dari sepertiga harta bendaku nanti diwakufkan. Nah ini juga harus terpenuhi, harus diselesaikan dulu wasiat. Kemudian diantaranya lagi adalah ongkos pemakaman mayit apabila memang pemakamannya itu adalah menggunakan biaya, itu juga diambilkan dari hartanya si mayit itu sendiri. Ya. Kemudian diantaranya lagi adalah kewajiban-kewajiban yang lain yang belum dipenuhi oleh mayit ketika mayit itu masih hidup. Suatu contoh misalkan adalah dia ada kewajiban kafarat kemudian belum dibayar, ataupun kewajiban membayar fidyah tapi belum dibayar. Maka semuanya ini sebenarnya harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dibagi menjadi waris. Kemudian ketika semua kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajibannya mayit itu sudah terpenuhi, malah justru sebaiknya sesegera mungkin kemudian langsung dibagi waris. Ya. Cuma ini kadang-kadang problemnya masyarakat kayaknya menjaga, padahal itu malah sebenarnya secara fikihnya lebih baik Pak ya. Jadi tidak harus menunggu sekian tahun, tidak harus menunggu sekian hari, tidak. Tapi sekiranya semua kewajiban mayit itu sudah diselesaikan, malah sebaiknya sesegera mungkin kemudian langsung dibagi waris, supaya nanti di akhirnya tidak timbul masalah-masalah. Banyak istilahnya timbul masalah itu ketika tadi semestinya sudah seharusnya dibagi tetapi belum dibagi.
Akhirnya menjadi timbul masalah yang lain. Karena ketika si mayat itu sudah mati, kemudian kewajiban mayat semuanya sudah terdapat, ini kan sebenarnya sudah menjadi hak ahli waris masing-masing. Nah, ketika belum dibagi, ini yang menjadi problem. Kentut tadi pada dasarnya adalah aturan, Pak ya. Aturan, kemudian istilahnya ya semestinya tetap meskipun itu adalah kepada anak kita sendiri, harus dijaga. Karena istilahnya gini, kalau kita tidak menjaga itu kepada keluarga kita, takutnya adalah menjadi suatu pembelajaran ataupun menjadikan suatu tradisi. Itu yang akhirnya menjadi al-wasilah humul maqasid dan lain sebagainya. Tetap harus. Makanya kadang-kadang gini, Pak ya. Kadang-kadang adalah orang tua begitu terlalu manjanya terhadap anak, akhirnya kadang-kadang tidak menghiraukan etika. Ini juga bahaya semestinya. Jadi adalah ketika begitu akrabnya seorang anak kepada orang tua ataupun orang tua terhadap anak, bahkan yang lebih parah lagi biasanya adalah kakek terhadap cucu. Ini adalah kalau tidak dibatasi dengan etika bahaya. Jadi di dalam hadis itu pernah sering kami sampaikan adalah mana khalawalidun liwaladihi khairun min husni ta'dib, di antaranya seperti itu. Nabi istilahnya yang paling sempurna akhlaknya itu juga pernah mendapatkan teguran dari Allah gara-gara membiarkan akhlak cucunya. Jadi Hasan Husain itu begitu sangat manjanya terhadap Rasulullah SAW sehingga dia terlalu bebas melakukan apapun kepada Rasulullah. Rasulullah tidak pernah marah kepada Hasan Husain. Akhirnya pada suatu saat Hasan Husain itu karena melihat Sayyidina Ali takut, kemudian dia mempunyai adab yang begitu sangat bagus, duduk manis di dekat Rasul. Akhirnya Nabi malah marah kepada Sayyidina Ali karena Hasan Husain merasa ketakutan. Semenjak itulah kemudian Allah menegur Nabi kita Muhammad. Jadi al-qaulu qaulul Ali. Wahai Muhammad, yang tepat itu Ali. Biarkan Ali mendidik anaknya tata krama yang baik. Kemudian akhirnya Nabi mencetuskan suatu hadis, mana khalawalidun liwaladihi khairun min husnit ta'dib. Tidak ada suatu pemberian yang paling berharga yang diberikan orang tua terhadap anaknya melebihi pendidikan etika yang husnit ta'dib, pendidikan yang baik. Jadi mungkin diantaranya dampaknya di situ. Selain itu Pak Yai, kalau kita mempunyai hutang, kita harus berwasiat agar ahli waris kita membayar hutang. Kalau hutang di bank sesuai perjanjian hutang kita lunas apabila meninggal maksudnya. Bagaimana dengan di akhirat? Apakah hutang bank ini masih dipertanyakan? Terima kasih. Jadi kalau ini lepas dari masalah hukum banknya, Pak ya. Kalau lepas dari hukum banknya adalah ya berarti ya memang lepas sampai di akhirat lepas karena sudah perjanjian. Karena sudah ada perjanjian kaitannya dengan bank dengan pihak nasabah. Nah, bank sendiri sudah mengikhlaskan kalau orang itu mati ya bebas kan. Berarti yang mempunyai hak sudah mengikhlaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Yai, pertama mengenai dan memberi hukum tidak berdasarkan hukum Allah atau hukum syariat. Karena dilihat kalau di negara kita ini berdasarkan hak, misalnya orang membunuh, dia di pengadilan tidak diberi hukuman kisos gitu. Artinya karena hak. Apakah yang pertama, apakah negara yang tidak berdasarkan hukum syariat yang memberi hukum itu bukan dosa, dan bagaimana kita sebagai warga gitu Pak? Mohon penjelasan. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai pertanyaan itu Pak, yang tadi yang Bapak ya jawab adalah haram
apakah hukumnya seorang ustaz yang tidak tahu memberi fatwa kepada yang tidak tahu? Kalau misalnya sesama ustaz Pak ya, dia bertanya, tapi dalam arti kata dia menguji gitu Pak ya. Itu Pak, bagaimana hukumnya juga Pak ya? Apa yang bertanya dia ingin menjawab sama-sama ini? Karena dalam arti kata dia menguji Pak ya. Dalam arti kata seringkali ada debat atau dalam arti kata diskusi dan sebagainya. Padahal dia punya jawaban sendiri gitu, tapi dia meminta istilahnya itu pendapat ustaz yang lain gitu. Seringkali ini menjadi debatnya kadang berdasarkan panas-panasan gitu Pak ya. Nah, mohon penjelasan. Terima kasih Pak ya. Apakah yang dilakukan dan itu haram? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak menjalankan hukum Islam. Terima kasih. Jadi suatu contoh pembunuhan itu adalah memang ya hukumnya bisa berubah. Berubahnya tadi adalah ketika ahli waris tidak menuntut kisos, maka ya kisos itu bisa tergugurkan dengan cara membayar dia. Itu kaitannya kalau masalah itu. Cuma secara umum ya kembali lagi adalah setiap hukum yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya kategorinya sudah seperti tadi, sudah sangat jelas. Walaika humul kafirun, humul zalimun, humul fasikun. Nah, kemudian kaitannya dengan masalah masyarakat itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan hukum, cuma ada proses itu nih. Ikut ambil proses, tetapi kaitannya dengan masalah penentuan hukum sebenarnya masyarakat ya tidak ada kaitannya. Jadi masyarakat tidak terkena dosa dari hakim yang menghukumi. Jadi masyarakat secara umum tidak ikut terkena dosa dengan hukum yang telah ditetapkan hakim. Yang penting adalah ketika dia tahu suatu kemaksiatan di dalam hati ingkar gitu ya. Jadi mungkin itu. Cuma ya kembali lagi adalah karena salah proses politik akhirnya kita mendapatkan dampak yang seperti itu gitu ya. Mungkin itu ya. Karena kita salah berpolitik akhirnya kita umat Islam mendapatkan dampak yang seperti itu. Bertanya dengan maksud jadi kaitannya dengan ini masalah agama itu kita kalau seperti itu kita tidak bisa menjawabnya ya. Karena berarti kita sudah menghukumi dulu wah orang itu menguji. Cuma mungkin isinya demikian. Kaitannya dengan masalah hukum agama ataupun kalimat Allah itu isyarahnya di dalam ayat Al-Quran adalah qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kaitannya dengan masalah agama adalah tidak ada orang yang sempurna dalam ilmu agama. Semuanya pasti ada kurangnya. Nah, bisa jadi orang yang tanya meskipun dia tahu adalah dia cari ilmu lain dari pengertian yang lain gitu. Makanya kita tidak berani wah orang itu menguji ya wa alam gitu. Karena itu kaitannya dengan masalah di hati orang itu sendiri. Cuma kaitannya dengan masalah agama sebenarnya demikian. Jadi bisa jadi suatu contoh misalkan ini adalah orang itu mengikuti madhab Imam Syafi'i, dia tahu dengan tata cara pendapat Imam Syafi'i, tapi bisa jadi ketika dia bertanya menyelami atau ingin mendapatkan ilmu dari yang wallahu alam, itu bisa jadi demikian. Jadi kita tidak bisa menjawab secara bakunya. Cuma memang secara agama adalah kalau kaitannya dengan masalah debat itu malah diharamkan. Yang diperintahkan agama adalah musyawarah. Ya, pertanyaan dari dulu. Assalamualaikum Pak Yai, Afwan, apa hukumnya menjawab insyaallah tetapi kita sendiri tidak yakin bisa memenuhinya? Apakah termasuk maksiat lisan? Kemudian yang kedua, bercanda untuk sekedar menghibur, apakah termasuk maksiat lisan? Syukran Pak Yai. Terima kasih. Insya Allah itu memang harus semestinya sebaiknya dilakukan karena memang tadi unsurnya demikian Bu ya. Jadi adalah kalimat insya Allah itu adalah karena keraguan-raguan kita nanti bisa atau tidak.
Cuma ketika kita mengucapkan insya Allah itu di hati terbersih karena ada kemauan gitu ya. Lain kalau di dalam hati itu sudah ada, tidak ada kemauan untuk datang, kemudian insya Allah itu lain lagi. Tetapi kalau memang di dalam hati ada kemauan ingin datang, cuma bisa atau tidak, itu malah harus insya Allah gitu ya. Malah harus insya Allah. Bahkan kalau ulama-ulama sufi sampai menggambarkan demikian, orang yang menyanggupi sesuatu yang akan terjadi atau ingin melakukan sesuatu yang yang akan datang, kemudian tidak mengucapkan insya Allah, orang itu adalah su'ul adab terhadap Allah ya. Su'ul adab terhadap, maksudnya adalah kurang ajar sama Allah gitu kan. Karena di dalam ayat Al-Quran pun Allah telah menegaskan wa ma tadri nafsum mada taksibu goda. Jadi adalah tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang bisa diperbuatnya esok hari gitu ya. Makanya tadi harus insya Allah gitu ya. Bercanda untuk sekedar menghibur. Terima kasih. Bercanda hanya sebatas menghibur itu diperbolehkan, tetapi tidak boleh banyak-banyak. Jadi istilahnya itu hanya idkhalus surur. Nah, ketika sesuatu itu sudah terlalu, sebaiknya dihentikan. Kemudian seandainya tadi adalah unsurnya idkhalus surur, maka harus dibatas, harus dibatas. Karena nanti kembali kalau tidak dibatas terjebak dalam apa yang diingatkan oleh Rasul sendiri, sebaik-baik perkara itu harus sedang, jangan terlalu. Orang yang terlalu senang nanti akan sedih. Orang gitu ya. Itu diantaranya mungkin seperti itu ya. Jadi istilahnya adalah boleh kita adalah bercanda hanya sebatas idkhalus surur, tetapi jangan keterlaluan. Karena biasanya kalau keterlaluan nanti justru timbulnya tidak menyenangkan hati orang, tetapi justru malah menyinggung perasaan orang. Ya, selain Terima kasih Ustaz Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Pak Yai yang saya hormati, saya tertarik dengan attitude atau tingkah laku yang sekarang ini Pak Yai sama-sama kita lihat bahwa terjadi bahasanya itu degradasi moral gitu Pak. Dulu zaman saya kecil ketika Pak Guru saya lewat di depan itu Pak, takzim kita sudah luar biasa, campur takut ada salah di diri kita. Nah sekarang kalau boleh dikatakan mohon maaf, kadang-kadang jangankan ke orang lain Pak, anak kita pun bahasanya songong sekarang itu Pak. Jadi sopan santunnya kadang-kadang sudah tidak sekental zaman dulu. Di sisi lain, ketika kita keras dengan anak maupun anak orang lain, di pemerintah ada kata-kata kadang-kadang Pak di masyarakat tuh, wong saya saja yang ngasih makan nggak keras sama anak, kok kamu yang tidak ngasih makan. Nah ini pertanyaan pertama, apakah memang sudah merupakan ujian dari Allah atau memang kalau bahasa degradasi moral itu. Nah mohon penjelasan dan kira-kira apa solusinya, karena ya terus terang ketika mohon maaf dari sisi politik ada dari partai yang latar belakangnya agama, ketika duduk menjadi anggota dewan mereka juga tidak menyuarakan itu Pak. Nah mungkin itu Pak Madun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Jadi kalau kembalinya ke akidah, kalau kembalinya akidah ya sebenarnya tidak bisa dibicarakan lagi. Maksudnya adalah ya tidak ada sesuatu yang terjadi terkecuali sudah menjadi kehendak dan takdir Allah. Cuma secara syariatnya ya kelalaian kita kan. Jadi secara syariatnya bagaimanapun juga ya karena kelalaian kita ataupun sistem kita dalam mendidik anak itu sendiri. Meskipun secara umum
kesalahan itu secara umum sudah semuanya. Tetapi bagaimanapun juga mau tidak mau diakui tidak adalah karena kesalahan sistem yang ada itu sendiri. Satu contoh gambaran ini Pak ya. Yang paling mudah kita bayangkan secara akliyah adalah lingkungan itulah yang membentuk anak itu sendiri kan itu. Jadi, makanya istilahnya biasanya adalah sekarang ini yang paling mudah untuk dijadikan suatu contoh adalah anak yang mempunyai etika dengan yang tidak mempunyai etika. Yang paling mudah dibedakan ketika anak itu baru pulang dari pondok dengan yang tidak pondok. Itu mungkin contoh yang paling mudah. Kenapa kok anak yang dari pondok pulangnya kok bisa membawa etika? Karena lingkungan sehari-harinya mereka masih diawasi dengan etika, gitu. Harus masih mempraktekkan etika. Nah, sedangkan kita di rumah tidak bisa mempraktekkan itu untuk memberi contoh anak. Terlebih-lebih anak itu sudah di luar rumah, gitu. Jadi mungkin itu diantaranya adalah hanya gambarannya mungkin seperti itu Pak ya. Ya mungkin salah kita semua, sudah salah kita semua ketika adalah sekarang kenyataannya sudah menjadi seperti itu. Karena kita tidak berusaha maksimal untuk mempertahankan etika itu sendiri dalam anak. Bahkan ini tidak hanya masalah pribadi-pribadi loh Pak, tetapi adalah sudah menjadi sudah menjadi kebiasaan umum. Suatu contoh gambar saja adalah sekarang itu banyak sekolah-sekolah yang istilahnya ini alasannya tepat, bagus, tetapi kembali lagi sudah kelewatan. Banyak ustadz-ustadz ataupun guru-guru dengan alasan pendekatan terhadap murid supaya dia katanya lebih fresh menyampaikan ilmu. Tapi kembali lagi ya tadi, ketika tidak dibatasi dengan dengan etika, dengan akhlak, akhirnya tadi malah menghilangkan pendidikannya tadi. Dia bisa mentransfer ilmunya, tetapi menghilangkan akhlak, gitu ya. Mungkin diantaranya demikian. Ini pertanyaan dari Ibu. Assalamualaikum Pak Yai, saya mau tanya, kalau kita bertetangga tapi tidak bertemu sama, sementara hari mau bulan Ramadan, apakah amalan puasa kita bisa diterima? Sementara kita sudah mau menyapa, tetapi tidak ada reaksi apa tanggapan yang baik dari tetangga tersebut. Terima kasih. Jadi isyarah Bu ya. Isyarah dalam dalam hadis Nabi itu adalah ada istilahnya hadis Nabi yang perlu menjadi peringatan kita semua. Kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju' wal atos. Banyak sekali orang yang sudah mau melakukan ibadah puasa wajib, tetapi dia tidak mendapatkan balasan pahala dari ibadah puasa yang dilakukan, sebatas hanya lapar dan dahaga saja. Nah, kemudian hadis yang lain menggambarkan orang yang puasanya hanya lapar dan dahaga itu adalah ketika orang itu melakukan puasa tetapi juga melakukan dosa besar. Di situ disiraskan Nabi adalah al-kitbu, contoh ya. Sesuatu yang membatalkan pahalanya puasa disebutkan Nabi adalah al-kitbu, berkata bohong. Kemudian ghibah, wal-ghibatu, kemudian wan-namimatu, kemudian syahadatu zur, di antaranya menjadi saksi palsu. Di antaranya lagi yang ini adalah sulit, kelihatannya sepele tetapi juga bagian dari yang membatalkan pahalanya puasa adalah an-nadharu bisyahwat. Melihat dengan syahwat. Makanya sebaiknya kalau puasa-puasa jangan ke mall ya. Bahaya. Banyak resikonya ketika kita puasa-puasa kemudian jalan-jalannya ke mall. Nah, itu banyak puasanya hanya alju wal atos. An-nadharu bisyahwat. Kemudian kaitannya dengan tegur sapa tadi adalah ya sudah, yang penting kita itu adalah melakukan. Adapun orang itu respon tidak respon itu urusan dia gitu. Kalau kita mengurusi orang lain, kita malah nanti tidak berbuat-buat. Jadi mungkin itu Bu ya. Jadi lah pokoknya kita kalau kita jangan nampak dia sudah ditegur, dia jawab tidak jawab itu urusan dia. Asalkan kita plong, insya Allah kita dapat pahala. Kalau dia tidak plong, nah itu urusan dia sama Allah gitu. Bapak,
Pak Yaya silakan. Kalau ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanya Pak Kiai, jika orang awam Pak Kiai, jadi baca Quran itu sekedar kebiasaan, setiap hari ada baca Quran. Sedang itu kadang-kadang orang baca Quran kejar katamnya Pak Kiai gitu kan. Nah dalam baca Quran itu kan ada hitam, ada kelirunya Pak Kiai. Itu termasuk maksiat bisa nggak Pak Kiai? Terima kasih. Ini problem secara umum ya. Tapi sebenarnya makanya di dalam di dalam ungkapan Ba'dul Hukama yang sering kami sampaikan itu adalah di akhir zaman umat Islam mengejar banyaknya amal, tetapi semestinya yang lebih utama adalah memperbaiki amal, gitu ya. Jadi di akhir zaman nanti adalah umat Islam itu termotivasi mengejar banyaknya amal. Padahal yang baik bukan mengejar banyaknya amal, tetapi adalah memperbaiki amal. Contoh tadi yang ditanyakan oleh Bapak adalah baca Al-Quran mengejar khatam. Nah ini gambarannya mungkin problemnya gini. Kalau orang itu sudah lihai ataupun sudah bahasanya baca Al-Qur'annya sudah fasih, sudah tepat, yang mengejar khatam Al-Qur'an tidak masalah. Tetapi kalau orang itu masih beletotan, kemudian mengejar khatam Al-Qur'an dan tidak ada yang nyimak, ini resiko. Karena bisa jadi gini, membaca Al-Qur'an salah itu masih terampuni ataupun istilahnya mendapatkan pahala ketika dia sudah berusaha belajar. Tapi kalau belum berusaha belajar kemudian pokoknya nah ini yang menjadi bahaya gitu ya. Memang ada ayat Al-Quran itu adalah orang yang membaca Al-Quran dengan tak dan mendapatkan satu pahala. Kemudian yang mahir bacanya gini. Tetapi itu karena prosesnya dia memang seperti itu gitu. Tetapi kalau orang itu tidak mau proses dulu, pokoknya langsung baca, ini yang tetap ada hukum dosanya. Dan ini lagi problem di masyarakat di mana-mana adalah sebaiknya yang baca Al-Qur'annya belum pas, tidak perlu bengok-bengok di masjid. Nah ini problem gini Pak. Mungkin kalau orang itu tidak paham adalah tidak begitu masalah. Tetapi kalau orang yang sudah sangat tahu dengan Al-Qur'an dibaca seperti itu adalah kepala di pening gitu. Ada suatu kisah kawan cerita. Dia itu tidurnya di masjid karena masih menjadi marbot masjid. Dia ahli Al-Qur'an. Ketika bulan Ramadan ya di mana-mana ya seperti itulah. Di mana-mana kan orang yang tadarusan, pokoknya yang penting bisa bunyi. Mau didengerin enggak enak, mau ditutup yang dibaca Al-Qur'an. Itu problem orang yang mahir Al-Quran mendengarkan bacaan Al-Quran yang tidak tepat. Jadi mungkin itu ya. Jadi ya seandainya istilahnya tadi kita mengejar banyaknya amal itu adalah ketika kita sudah ada dasarnya, sudah ada dasar bisanya, bolehlah kita mengejar banyak. Tetapi kalau kita belum mahir, jangan mengejar banyaknya. Kemudian kami sampaikan gini Pak ya. Yang menjadi ukuran baku orang itu nanti bisa ke surga itu bukan banyaknya amal. Bukan karena banyaknya amal. Tetapi yang menjadi kunci baku orang itu nanti masuk surga adalah orang yang melakukan suatu amal bertepatan dengan turunnya rahmat Allah. Tetapi tadi kembali lagi, kalau amalnya itu basing-basing, kemudian bertepatan dengan rahmat itu sulit. Tetapi kalau amal itu adalah bagus, bertepatan dengan rahmat Allah, ini harapannya kuat gitu lah. Mungkin itu Pak ya. Makanya sering kami sampaikan itu adalah nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali meremehkan 3 hal. Yang pertama, jangan meremehkan taat. Taat. Makanya tadi adalah ya istilahnya kita mengkaji fadhailu amal itu ya baik lah Pak. Nah, untuk memotivasi, tapi jangan meremehkan kemudian wah ini utama, yang ini enggak usah. Itu bahaya itu.
Sekarang kan ya, banyak orang itu termotivasi adalah fadhailul amal sehingga akhirnya dibanding-bandingkan. Oh ini pahalanya sekian, ini cuma segini, tidak usah nih. Nah ini bahaya nih Pak. Jangan sekali-kali meremehkan amal ibadah kepada Allah sekecil apapun. Karena yang menyebabkan orang itu masuk surga adalah amal yang dilakukan serempak dengan turunnya rahmat. Nah, turunnya rahmat Allah ini dirahasiakan. Belum tentu amal itu yang banyak, belum tentu amal itu yang berat. Bisa jadi justru malah amal yang kecil pas mendapatkan rahmat Allah gitu Pak. Makanya banyak kisah-kisah jenis hikmah, diantaranya adalah Imam Al-Ghazali kurang apa ibadahnya, kurang apa ilmunya, tetapi beliau masuk surga karena merelakan tinta diminum oleh lalat. Begitu juga kayak Sayyidina Umar bin Khattab, kurang apa ibadahnya, kurang apa adilnya, tetapi beliau masuk surga hanya karena membeli seekor burung kemudian dilepas. Memang kan itu Pak ya. Jadi kita jangan istilahnya ya semangat ibadah itu bagus, tetapi jangan ngoyo kemudian sampai tanpa jenis itu ya. Jadi begitu terlebih-lebih kaitan dengan baca Al-Quran didengar orang. Nah itu tadi problemnya tadi. Kalau yang mendengarkan itu sama-sama tidak tahu, tidak ada masalah. Tetapi kalau yang mendengarkan ini tahu, ini penting yang mendengar. Ini pakai kan karena mau masuk bulan puasa ini kan banyak kita baca Quran pakai tanda dosa mungkin. Nah Quran itu kan petunjuk kita hidup pakai kan. Nah, jadi kita orang awam ini cuma baca Quran untuk memahami Al-Quran itu kan sulit pakai. Jadi ini yang kalimat Al-Fatihah yang sering kita baca itu pakai kan itu saya mohon penjelasan dari pakai makna yang terkandung dalam Al-Fatihah itu pakai. Contohnya begini lah pakai Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin, bahasa Indonesianya itu kan artinya segala puji bagi Allah gitu pakai. Mungkin kita dalam segala puji bagi Allah itu kan ada penjabarannya sebagai ada maknanya. Nah itu saya mau penjelasan pakai makna Al-Fatihah itu pakai gitu. Karena itu kalau kita baca di bulan suci Ramadan ini pakai, dan itu bulan bacaan wajib kita dalam sholat pakai gitu. Jujur dan orang awam makna terkandung dalam Al-Fatihah itu kita tidak tahu pakai gitu. Karena Al-Quran kan petunjuk kita itu bagai. Mohon penjelasannya bagai. Terima kasih bagai. Jadi kalau maknanya ya seperti itulah maknanya seperti apa yang di dalam terjemah itu sendiri. Cuma istilahnya kalau penjelasannya begitu sangat luas itu Pak ya. Jadi kalau penjelasannya ataupun istilah dengan kata lain tafsirnya itu mungkin begitu sangat luas pengertiannya. Tetapi kalau artinya ya seperti apa yang diterjemah itu sendiri. Cuma kembali lagi adalah kalau untuk mengkaji seperti itu sebenarnya begitu waktunya begitu sangat panjang. Jadi istilahnya ya secara sekilas saja lah. Segala puji milik Allah, semua pujian itu adalah milik Allah. Makanya jangan sekali-kali merasa senang ketika dipuji, karena pujian itu milik Allah kan ya. Jadi ini kaitannya sebenarnya. Segala puji itu milik Allah. Kalau sudah tahu itu milik Allah, kalau seandainya sampean dipuji ya jangan merasa bangga. Itu haknya Allah. Itu bukan hak sampean. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim adalah Allah yang maha kasihan, belas kasihan di dunia akhirat. Rahmat Allah ada dua, Rahman, Rahim. Kalau yang Rahman adalah semua makhluk Allah mendapatkan rahmat Allah Ar-Rahman. Jangankan orang muslim, orang yang beriman, orang kafir pun mendapat. Jangankan orang kafir, hewan pun mendapat. Ini Ar-Rahman. Tetapi kalau Ar-Rahim adalah rahmat Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman besok di akhirat.